Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai sahabat literasi. Senang sekali Bu Ria bisa menyapa sahabat literasi semuanya di YouTube channel SDN Margahayu 4. Tentang literasi bulan ini yaitu kita akan mewawancarai seseorang berkaitan dengan profesinya atau pekerjaannya. Sudah hadir bersama kami Pak Luki Hersyara. Iya. Terima kasih Pak Luki sudah menyempatkan waktunya Sama-sama. untuk berbincang berkaitan dengan profesinya. Nah, Pak Luki ini adalah seorang editor buku ya Pak ya? Iya, betul. Nah, apa itu editor? Editor buku? Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Luki. Boleh dijelaskan nih Pak untuk anak-anak sahabat literasi di rumah yang sedang menonton, editor buku itu apa? Kemudian tugasnya apa saja? Oke, baik. Mungkin secara singkat ya jelasnya, editor buku itu menyesuaikan, merubah itu bahasa aja deh, menyunting gitu ya, menyunting naskah yang nanti akan dicetak jadikan buku itu melalui proses editing terlebih dahulu. Jadi editor itu edit, disesuaikan baik dari segi tata bahasanya, segi keterbacaannya, titik koma dan sebagainya, penomorannya, tabel, gambar dan sebagainya. Jadi editor itu ya dia akan memoles isi buku itu sebelum diterbitkan gitu. Memoles isi buku, simpelnya sederhananya seperti itu. Iya. Mungkin kalau anak-anak sekarang taunya editing video Pak. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Kayak video kan video nih, ini buku. Iya. Kalau video biar lebih bagus, diedit, Iya. tambahin ini itu gitu ya, dibuang yang salah-salahnya. Kalau untuk di dalam sebuah buku juga mirip-mirip gitu Pak ya. Iya, seperti itu kurang lebih. Baik. Nah, kalau Pak Luki sendiri biasanya mengedit buku apa nih Pak? Iya, kalau sejauh ini buku yang saya edit itu merupakan buku pelajaran, buku teks utama kalau sebutnya di pusat perbukuan atau di Kemendikbudristek itu buku Iya. teks pelajaran. Nah itu buku bagi siswa yang belajar di sekolah kan buku-buku paket tuh ya. Nah, Atau anak-anak bilang buku paket Ya, biasanya. buku paket disebutnya. Itu buku paket itu ada editornya. Oh, iya. Nah, bisa dibaca di halaman depan itu ada pelaku perbukuan sama di halaman belakang. Oke. Nanti ada editornya, siapa penulisnya. Karena kalau kita lihat dalam proses pembuatan sebuah buku tidak hanya melibatkan satu orang penulis saja begitu Pak ya? Iya, biasanya Tapi banyak peran ya? banyak peran. Betul. Anak-anak bisa lihat tuh di balik halaman setelah cover biasanya Pak Setelah ya? cover ada di halaman paling terakhir juga ada biodatanya gitu. Iya, Lengkap di situ. betul. Mulai dari penulis, biasanya apa saja tuh Pak? Ada penelaah, ada penulis, ada editor, ada ilustrator dan desainer. Biasanya untuk satu buku editornya biasanya berapa orang Pak? Atau cuma satu? Sebenarnya tergantung dari kesulitan atau bukunya. Biasanya kalau buku teks itu satu, dan buku pelajaran bisa satu orang. Tapi baik lagi ada yang dua orang. Baik kesulitan dari editing si bukunya. Editing buku tersebut begitu ya? Iya. Baik, kalau Pak Luki sendiri sejak kapan nih Pak menjadi seorang editor buku? Oke, kalau saya sendiri jadi editor buku tuh di akhir-akhir COVID ya, mulai mau pembatasan ya, pembatasan sosial itu ya. Iya. Di akhir COVID itu mulai jadi editor buku. Di zaman itu saya masih ingat karena emang momen COVID itu pasti momen tidak terlupakan ya. Betul ya. Pada saat itu. Selain menjadi seorang editor, kalau profesi utamanya apa nih Pak? Untuk profesi utamanya sebagai seorang guru. Jadi Saya memang guru TIK sebetulnya, guru TIK atau guru informatika. jadi backgroundnya memang dari guru begitu. Iya. Nah, cerita awal mulainya nih Pak dari guru yang mengajar, kemudian akhirnya bisa terjun ke dunia buku, ini dunia literasi buku. Jadi seorang editor, gimana ceritanya nih Pak? Ini cukup panjang ceritanya. Cukup panjang. Jadi awalnya sih nggak nyangka ya bakal jadi editor buku karena awalnya waktu itu ikut kerja proyekan ya, kemudian kita kerjaan bareng temen. Karena emang sering teman itu ikut pekerjaan dengan pusat perbukuan di dulu Kemendikbud, terus Kemendikbudristek, sekarang Kemendikdasmen gitu ya. Iya. Di Kemendikdasmen lah sekarang gitu ya, itu ngerjain buku interaktif dulu, terus ada buku audio. Nah saya kebagian di buku audio waktu bikin naskahnya. Awalnya di situ bikin naskah, karena emang untuk jadi buku audio itu kita melalui proses namanya pembuatan naskah. Dari buku kita tulis ulang. naskahnya. Nah, ketika proses itu naskah yang dibuat, diberikan nih ke pihak Kemendikbudristek, pihak pusat perbukuan waktu itu merasa cocok begitu dengan hasil tulisan editan saya begitu. Akhirnya coba ditawari oleh pihak pusat perbukuan juga secara langsung personal, mau nggak berminat tidak gitu ya. Meskipun memang
sempat ragu juga emang kayak gimana ya editor buku tuh, apakah sulit atau gimana, kan saya juga nggak tahu ya. Coba ya ternyata ya seru juga sih, asik gitu. Karena banyak ilmu baru yang kita dapetin di situ. Baik, menarik sekali ya ini ternyata perjalanannya begitu untuk menjadi seorang editor buku. Satu lagi, karena emang beres dari situ itu sempat diikuti namanya sertifikasi editor. Oh, jadi ada sertifikasinya? Iya, gitu. betul lah. Baik itu penulis, editor tuh ada sertifikasinya. Jadi keahlian itu perlu diuji gitu ya. Apakah bisa mengedit, apakah benar-benar bisa menulis, itu ada ujiannya. Baik itu melalui portofolio gitu, apa yang buku yang sudah dibuat, atau dari dites langsung saat itu juga. Coba diedit naskah berikut gitu. Langsung diuji kemampuannya. Jadi memang ada tahapan seperti itu ya? Iya. Apakah layak menjadi seorang editor atau tidak? Iya, ingin ngedit buku-buku nasional ya tentu harus tersertifikasi dong. Betul. Dan pada saat itu dinaungi ataupun dibawahi oleh pusat perbukuan begitu Pak? Betul, pusat perbukuan. Nah ini juga menjadi sebuah pengetahuan baru nih untuk anak-anak sahabat literasi yang sedang menonton, bahwa buku pelajaran yang beredar, yang sekalian baca setiap hari yang kalian pelajari di sekolah, ini diterbitkannya oleh pusat perbukuan Kemendikdasmen. Nah, buku-buku itu bisa diakses juga nanti di CB ya. Kalau ini kita ada sebuah sistem informasi perbukuan ya di pusat perbukuan itu. Hasil-hasil buku yang sudah ditulis itu disimpan juga di sana dan bisa diakses secara gratis. Oh iya, bisa diakses juga di handphone ya? Di handphone secara digital. Jadi anak-anak sahabat literasi semua kalau main handphone jangan cuma nonton ya Pak. Iya, bisa akses juga buku-buku yang sudah diterbitkan oleh pusat perbukuan. Itu buku-buku pelajaran yang saya yakin bagus. Menarik sekali ya. Bisa diceritakan Pak Luki bagaimana proses atau alur kerja dari seorang editor gitu? Proses kerja dari seorang editor. Jadi editor ini dia bisa mulai ngedit ya. Ngedit naskah itu setelah ada naskahnya dari penulis tentunya. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba ngeditnya. Ada hasil tulisannya. Harus dari udah mana? Selesai dulu dari penulis. Iya, dari penulis sudah ada tulisannya, draftnya sudah ada, itu ditelaah dulu oleh penelaah. Jadi ada penelaah juga di situ. Nah, penelaah itu ngecek kebenaran teori, konsep, materi, gambarnya betul atau tidak, sebagainya. Udah seperti itu nanti masuk ke editor, dirapihkan oleh editor, keterbacaannya, kalimatnya, EYD-nya, apakah kalimatnya mudah dipahami atau tidak, itu sama editor. Jadi emang itu cukup alur dari penulis ke editor itu bisa dibilang singkat atau lama tergantung ya. Nanti naskah yang tersedia dari penulisnya udah ada atau belum. Kalau ada, biasanya editor juga langsung ngerjain nih, langsung dikerjain, karena emang dari editor nanti dia harus segera di-plotting nih sama desainer buat nge-plotting si desain bukunya. Mau seperti apa? Iya, desain bukunya jadi berapa halamannya itu harus kelihatan. Makanya harus segera gitu. Jadi emang harus tektokannya cepet gitu. Baik. Ilustrator juga seperti itu, dia nyimpan gambar di mana itu bareng sama editor kerja gitu. Baik. Jadi dalam terkait penomoran itu tadi. Dalam proses kerjanya juga editor ini harus komunikasi dengan penulis begitu ya. Dengan penulis, ilustrator juga ketemu, sama desainer juga ketemu. Jadi emang ada bukunya gitu. Ini mau digimanain kalimat ini, kan ada yang suka teks box kecil nih di sisi pinggir itu di pinggir buku. Nah itu dikasih note sama editor juga. Ini jadi teks kecil note gitu kayak apa? Apakah kamu tahu gitu-gitu. Nah, editor ini kan tadi salah satu tugasnya adalah seperti simpelnya memoles gitu Pak ya, memoles kalimat, kemudian juga merapihkan titik koma, keterbacaannya. Nah, ini sejauh mana sih Pak seorang editor bisa memoles sebuah kalimat atau kata? Karena takutnya mungkin bagaimana dengan konsep materinya begitu. Sebenarnya balik lagi, kalau editornya dia memiliki latar belakang background yang sesuai dengan buku yang ditulis, itu sebenarnya bisa saja nanti dikomunikasikan sesuai dengan pemahaman si editornya, misalkan untuk saling mengecek tadi, double checking ya. Makanya ada editor di situ, selain memoles itu dia bisa juga saling mengkonfirmasi. Misalkan menurut temuan konsep materi yang saya sepemahaman editor misalkan, itu bisa ditanyakan ke penulis gitu. Misalkan nanti bisa saling tektokan apakah pakai teori yang terbaru atau seperti apa. Nah, adapun sejauh mana memoles, tentu sejauh bagaimana si buku itu bisa diterima oleh pembacanya. Contoh jenjangnya kelas 4 SD. Ya, kelas 4 SD.
tentu kata-kata yang dikeluarkan dalam buku itu nggak boleh banyak istilah-istilah merumitkan. Iya. Karena kelas SD itu disebutnya pembaca pemula. Masih begitu. pembaca mula. Jadi kalau belajar TIK nih di SD tiba-tiba muncul bahasa pemrograman dan algoritma merupakan coding yang menggunakan bahasa Python kan Tinggi ya. tinggi ya, bingung anak SD apa itu Python, algoritma itu apa, apakah semacam gorengan, enggak juga kan, nggak tahu. Iya. Ya maksudnya itu makanya disesuaikan sesuai dengan jenjangnya. Tentu penulis juga nanti akan menyesuaikan. Nah editor mengingatkan hal tersebut, memoles hal tersebut. Selama Pak Lucky menjalani proses editing, hal paling menyenangkan dan berkesan apa nih Pak yang Hal dirasakan? paling menyenangkan dan berkesan tentu mendapatkan ilmu baru ya. Mendapatkan ilmu baru karena ketika editing jadi editor buku, tentu kita harus membaca setiap kalimat, setiap huruf yang ada dalam naskah. Kalau kitanya memang bukan bidangnya, tentu kita akan belajar hal baru dari situ. Oh ternyata konsep dari reaksi kimia itu Na dan Cl itu adalah garam misalkan. Itu ternyata tahu dari editing gitu, misalkan kayak gitu ya. Dan oh ternyata bahasa pemrograman ABC ini itu bisa kita gunakan untuk hal lain gitu. Itu gitu ya, dapat ilmu-ilmu yang memang baru gitu. Karena emang gak sesuai bidangnya. Itu yang paling berkesan sih di situ. Kalau yang paling menantang nih Pak, apa nih Pak? Paling menantang ya memoles keseluruhan isi naskah buku itu menantang sih sebenarnya. Jadi ya paling awal tentu emang deadline gitu. Deadline ya. Karena emang kita dikejar deadline Iya. dan komunikasi sana sini itu juga cukup menguras ini ya, menguras pikiran dan tenaga lah. Karena emang nggak cuma olahraga yang bikin capek, ternyata kalau ngedit buku juga kalau mikirnya wah udah pusing gitu ya, itu kadang bingung ini bahasa ini cocok nggak sih untuk kelas SD atau kelas SMP gitu kan. Jadi bahan pikiran yang pertama. Yang kedua terkait penomoran tabel, gambar. Itu kalau udah banyak itu bisa pusing. Karena jadi 1.1, 1.2. Nah itu tugasnya editor. Jadi kalau misalnya di buku paket kan banyak tuh gambar-gambar, tabel-tabel gitu Iya, ya. betul. Nah itu bagian penomorannya oleh editor tugasnya. Iya, karena biasanya dari apa penulis suka ngasih, cuman biasanya kalau nggak dicek ulang ada gejlok, ada yang kelewat, Ada yang nggak sesuai ada yang nggak gitu ya sesuai, penomorannya. gitu. Baik, itu salah satu tugasnya editor nih anak-anak ya. Kemudian nih Pak, ada tips gak nih Pak untuk anak-anak yang memang berminat nih di dunia literasi, ingin menjadi seorang editor atau penulis atau juga ilustrator mungkin? Ya betul. Ini saya ingat dari guru saya pepatah ini, pepatah mungkin rekan-rekan juga sering dengar lah istilah ini gitu ya. Mulai dari hal kecil, ya mulai dari sekarang gitu ya. Itu dua kata kunci yang cukup dahsyat bagi saya. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang gitu, mulai dari diri sendiri juga gitu ya. Nah itu, jadi kita mulai dari hal kecil itu seperti apa? Jadi kita misalkan ya rekan-rekan tuh senang nulis, buatlah cerita pertama teman-teman. Gitu. Nah teman-teman nonton nih kemarin film yang lagi viral ya, Jumbo ya, Jumbo itu Jumbo. Itu kan orang tuanya tuh buat cerita untuk anak. Iya. Akhirnya dipentaskan oleh anak cerita itu sampai ada lagunya gitu kan. Iya. Teman-teman seneng bikin lagu, mulailah nulis lagu pertama. Seneng nulis buku atau seneng bikin pantun puisi, buatlah pantun-pantun yang mungkin bagi teman-teman di sekolah ini ketawain gitu ya. Iya. Ih, apa sih gitu. Biasanya gitu tuh kalau anak-anak. Lucu gitu ya, nggak lucu apa jelek gitu. Nah itu kita nggak tahu, bisa jadi kayak Jumbo tadi ya. Ketika orang sekitar kita nolak, ternyata orang lain tuh enggak gitu. Malah nerima gitu, dan itu karya kita tuh bagus gitu. Kayak mau jadi ilustrator, suka gambar, ya gambar lah, buatlah gambar-gambar yang nanti akan ketemu sendiri gayanya kayak gimana, nulisnya kayak gimana akan ketemu gitu. Tentu harus mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang kecil, dari mulai aktivitas kecil itu harus berkaitan. Iya. Sukanya bidang gambar, ya tentulah harus berkaitan sama alat gambar yang minimal pensil warna punya dong. Itu kalau nggak ada pensil sekalipun nggak jadi masalah, karena artis-artis besar ada yang pakai pensil, itu bisa menghasilkan karya yang dahsyat. Jadi memang kuncinya harus mulai dari sekarang, mulai dari hal yang disukai paling kecil gitu ya. Gitu. Dan tools itu nggak berpengaruh ya. Jangan kira saya harus punya
anggaplah gadget yang paling bagus dulu gitu baru bisa menggambar, enggak gitu. Nah, iya. Bahkan sekedar hanya pulpen, pensil dan kertas yang ada di sekitar rekan-rekan itu bisa gitu. Jangan mikir harus punya A, B, C dulu baru kita bisa berkarya, enggak. Iya, aku pengen jadi penulis tapi aku belum punya laptop. Nah, enggak. Wah, jadi nggak harus mulai dari Yang sekarang sederhana gitu. aja. Bahkan sebetulnya bisa jadi ataupun jadi kesempatan gitu ya Pak ya, karena Iya. sekarang juga banyak penulis-penulis cilik ya yang Iya, bisa betul, difasilitasi banyak ya. penulis cilik yang bisa gitu ya nulis buku. Seneng buku cerita, bisa juga akses di CD tadi ya, sistem Iya. perbukuan gitu. Ada juga ya buku-buku Ada cerita buku-buku anak ya. ceritanya dan untuk pemula juga ada. Dan itu bisa dibaca secara gratis diunduh oleh rekan-rekan. Jadi gunakan handphonemu anak-anak untuk mengakses informasi, untuk belajar gitu ya, tidak hanya untuk hiburan semata. Baik, menarik sekali perbincangan kita bersama dengan Pak Lucky yang berprofesi sebagai editor buku. Terima kasih Pak Lucky Sama-sama Ibu Ria. sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan juga anak-anak yang sedang menonton ini semakin bertambah wawasan dan pengetahuannya. Iya. Salah satunya mengenai profesi atau pekerjaan editor buku. Ada yang mau menjadi editor buku? Jadi penulis? Mulai dari sekarang ya. Iya. Baik, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir video kali ini. Ya, sampai jumpa di tantangan literasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam literasi.